Baik, halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Bater Jalin Zaluku dengan NPM 2413045025. Saya dari Prodi Pendidikan Musik Angkatan 2024. Jadi pada video kali ini saya akan menyerahkan UTS saya dari mata kuliah Landasan Pendidikan Musik dengan dosen pengampu Dr. Rian Hidayatullah, MPD. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan apa itu teori behavioristik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Oke, teori behavioristik adalah suatu teori pembelajaran yang memfokuskan pada perubahan perilaku dengan cara atau melalui stimulus dan respon. Yang artinya, guru memberikan stimulus atau rangsangan, kemudian siswanya menerima respon atau memberikan respon. Nah, bagaimana contoh penerapannya dalam pembelajaran musik di sekolah? Nah, contohnya yaitu ketika seorang guru memberikan suatu pembelajaran gitar contohnya, atau belajar gitar. Nah, yang awalnya siswa yang ada di dalam kelas tersebut tidak tahu apa saja sih pembentuk gitar itu, atau apa saja yang bisa dimainkan di gitar tersebut seperti chordnya. Nah, ketika guru itu menyampaikan contohnya itu chord gitar itu, maka ketika siswanya melihat dan mengamati dan mempraktikkannya, otomatis siswa tersebut mengalami yang namanya perubahan, yang dari awalnya dia tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Nah, disitulah terjadi yang namanya teori atau terlaksana yang namanya teori behavioristik, menghasilkan perubahan kepada siswa. Baik, untuk pertanyaan yang kedua itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan teori konstruktivistik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Nah, teori konstruktivistik ini adalah suatu teori yang mendorong siswanya dapat membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman yang dia miliki. Nah, bagaimana penerapannya? Penerapannya yaitu, semisal seorang pengajar memfasilitasi siswanya atau pelajar untuk mengeksplorasi, berdiskusi, dan berkolaborasi bersama. Misalnya, guru menyampaikan kepada siswa apa saja nada-nada yang terdapat dalam chord G mayor. Nah, ketika guru menyampaikan misalnya nada yang terdapat dalam chord G mayor adalah berdasarkan rumus itu 1, 3, dan 5. Yang artinya yang terdapat dalam chord, nada yang terdapat dalam chord G mayor adalah G, B, dan D. Nah, ketika siswa menerima penjelasan itu dan berkoordinasi dan berkolaborasi, berdiskusi bersama dengan gurunya, maka ketika dia dapat memaknai pembelajaran tersebut, maka dia akan bisa mengetahui dan dapat membangun pengetahuan sendiri dari pembelajaran atau pengetahuan yang disampaikan oleh guru tersebut. Semisal nanti dia bisa mengetahui nada apa yang terdapat dalam chord C mayor jikalau diurutkan berdasarkan tangga nada 1, 3, dan 5. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan teori kognitivistik, lalu berikan contohnya dalam pembelajaran musik di sekolah. Nah, teori kognitivistik ini adalah suatu teori yang berfokus pada proses berpikir, pemahaman, dan memproses informasi. Teori ini juga lebih menekankan proses daripada hasil belajarnya. Nah, teori pembelajaran kognitivistik ini juga menekankan seorang pengajar untuk bisa mengetahui apa cara yang terbaik supaya siswa yang diajarkannya itu bisa mengerti dan mengikuti apa yang disampaikan oleh seorang guru tersebut. Nah, contohnya yaitu seorang guru memberikan yang namanya visualisasi, yang disebut dengan mind mapping. Artinya, guru itu memvisualisasikan apa yang dia katakan. Misalnya, guru tersebut menyampaikan apa saja sih tangga nada itu atau apa nada yang ada dalam tangga nada C mayor, sehingga siswanya tersebut tahu nanti bagaimana dan apa yang dimaksudkan oleh guru tersebut. Dia tahu contohnya misalnya nih, dari tangga nada C, mulai dari C, kemudian D, kemudian E, F, dan seterusnya. Jadi, siswanya tersebut nanti paham dan tahu apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apa itu deep learning? Jelaskan, lalu berikan contoh konkret di dalam praktik belajar di kelas. Nah, deep learning ini adalah suatu metode pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk bisa memahami pembelajaran secara lebih mendetail, terstruktur, dan bermakna. Nah, pada deep learning ini juga, siswa itu diajak untuk lebih bisa berpikir kritis dan menganalisis suatu materi, sehingga siswa itu bisa menerapkan materi yang ia dapatkan terhadap pembelajaran yang lain, terhadap materi lain. Nah, untuk penerapan daripada deep learning ini sendiri, ada beberapa tahapan atau elemen yang bisa digunakan atau yang ada dalam deep learning ini. Yang pertama yaitu meaningful atau pembelajaran yang bermakna. Contoh penerapan dari meaningful ini adalah, atau meaningful learning ini, yaitu ketika seorang guru menyampaikan kepada siswa suatu materi, contohnya yaitu chord G mayor pada gitar. Nah, seorang guru harus menjelaskan bahwasanya
chord G mayor pada gitar itu tidak hanya bisa diaplikasikan pada gitar, artinya bisa diaplikasikan juga pada alat-alat musik yang lain. Contohnya yaitu seperti pada piano dengan rumus yaitu 135 yang tadi. Yang kedua yaitu mindful learning. Nah, jadi pada mindful learning ini menekankan kesadaran siswanya untuk lebih aktif, lebih kreatif dalam suatu pembelajaran. Misalnya nih, seorang guru itu mengajak siswanya untuk memberikan kesimpulan dari apa yang telah dipelajari atau disampaikan, sehingga siswa dapat menyimpulkan dan bisa berpikir kritis terhadap apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu joyful learning. Nah, pada metode ini atau tujuan ini juga lebih menekankan pada pembelajaran yang menyenangkan, yang artinya siswa tersebut senang ketika dikasih suatu pembelajaran. Contohnya, guru membuat suatu kelompok diskusi untuk bisa bersama-sama berdiskusi, sehingga suatu masalah dari materi yang ada itu bisa dipecahkan, bisa diselesaikan oleh siswa-siswanya karena siswa tersebut nyaman untuk mempelajari dan mengikuti materi yang diberikan oleh guru tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan perbedaan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik, nah, Kementerian Tinggi Sains dan Teknologi atau sering disebut dengan Kemdiktisendtek ini adalah suatu kementerian yang ada di dalam pemerintahan Indonesia yang bertugas menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang ada di Indonesia. Nah, tugas dari Kemdiktisendtek ini sendiri adalah menyelenggarakan dan melaksanakan kebijakan di dalam pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Kedua itu memperluas akses relevansi pendidikan tinggi. Nah, yang ketiga yaitu memperkuat pemanfaatan dan penguasaan sains serta teknologi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat Indonesia. Nah, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau sering disebut dengan Kemendikdasmen adalah suatu kementerian yang ada di Indonesia yang menyelenggarakan urusan pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Indonesia. Nah, untuk tugasnya sendiri yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di jenjang pendidikan anak usia dini, PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Baik, untuk pertanyaan itu, jelaskan ketiga kebijakan transformatif learning, mulai dari peningkatan pendidikan abad 21, integrasi teknologi, dan berusaha memberdayakan peserta didik menghadapi tantangan global. Nah, yang pertama yaitu peningkatan pendidikan abad 21. Nah, pada peningkatan pendidikan abad 21 ini, siswa itu ditekankan untuk bisa berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Misalnya nih, seorang guru mengajak siswanya itu untuk memecahkan sebuah masalah. Seorang guru akan membentuk kelompok diskusi dari beberapa siswa untuk memecahkan sebuah masalah tersebut. Sehingga nanti di saat itu siswa diarahkan lebih aktif dan bisa berpikir kritis memecahkan masalah-masalah yang ada. Nah, yang kedua yaitu integrasi teknologi. Nah, dalam hal ini mahasiswa atau siswa itu ditekankan untuk bisa memanfaatkan atau menggunakan teknologi. Nah, dan kebijakan yang ketiga yaitu memberdayakan peserta didik menghadapi tantangan global. Nah, pada kebijakan ini, seorang guru harus bisa memberdayakan peserta didiknya untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan beberapa metode pembelajaran yang bisa berbasis dengan pengalaman. Seperti tadi, yaitu teori konstruktivistik, yaitu membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Baik, soal selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan landasan pendidikan musik? Jelaskan bidang apa saja atau kompetensi apa saja yang mendukung pendidikan musik sebagai sebuah dasar yang kokoh serta diberikan contohnya. Nah, landasan pendidikan musik adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi proses pembelajaran dan pengajaran musik itu sendiri. Nah, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki dalam landasan pendidikan musik ini. Yang pertama yaitu teori. Nah, seorang pengajar atau seorang guru harus tahu macam-macam teori musik itu sendiri. Misalnya, seorang pengajar itu harus tahu yang namanya seperti tangga nada, ritmik, harmoni, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan ini bisa dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu harus memiliki yang namanya skill instrumen, atau contohnya dia bisa bermain gitar. Nah, yang ketiga yaitu pedagogi. Nah, pedagogi ini adalah suatu metode pengajaran atau seorang guru harus punya metode pembelajaran yang bisa mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Misalnya, siswa itu tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, seorang guru harus mampu memecahkan masalah itu sendiri atau mencari metode pembelajaran yang sesuai, yang bisa menyesuaikan dengan jalan pikiran daripada siswa tersebut. Selanjutnya yaitu psikologi. Nah, seorang pengajar
harus tahu bagaimana cara pikiran daripada siswa tersebut. Karena kita tahu bahwasanya siswa ini memiliki yang namanya psikologi yang berbeda-beda. Ada siswa yang cepat mengerti ketika disampaikan dan ada juga siswa yang lambat. Jadi seorang guru harus mengetahui hal tersebut supaya dia bisa membentuk suatu metode pembelajaran yang menyesuaikan daripada psikologi siswa tersebut. Selanjutnya yaitu sejarah. Seorang guru musik harus mengetahui sejarah musik atau alat musik yang dia mainkan tersebut atau yang diajarkan. Misalnya nih, seorang guru itu harus mengetahui siapa pembuat gitar pertama kali dan apa alasannya itu dia membuat gitar itu, sehingga nanti siswanya tahu mengapa gitar tersebut bisa terbuat dan tahu bagaimana cara memainkannya dan mengaplikasikannya dan di mana gitar tersebut dimainkan. Selanjutnya yaitu teknologi. Nah, dalam pendidikan musik ini sendiri, teknologi juga menjadi suatu hal yang sangat penting ya, sebagai alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Teknologi ini tidak hanya berpatokan pada IT, melainkan bisa juga berupa alat sederhana. Misalnya nih, alat mikrofon yang digunakan oleh guru ketika dia hendak mengajarkan gitar kepada siswa-siswanya supaya suara gitar tersebut lebih kedengaran dan katakan lebih besar supaya terdengar jelas dan siswa juga dapat mengikuti dan mendengarkan apa yang dimainkan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi atau penilaian. Nah, seorang guru itu harus mengevaluasi siswa-siswanya terhadap pembelajaran dan materi yang telah dia berikan. Supaya apa? Supaya dia mengetahui apakah tujuan dari pembelajaran tersebut sudah tercapai atau belum. Kalau sudah tercapai, bagus, tapi kalau masih tercapai, dia harus mengevaluasi apa cara yang harus dia lakukan ke depannya supaya siswa lebih paham dan tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi itu beberapa dasar-dasar atau fondasi yang sangat penting yang dimiliki oleh seorang pendidik dalam pendidikan musik. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu, jika Anda menjadi guru di sekolah dan harus mengajar musik, teori belajar apa yang Anda gunakan? Dan jelaskan alasannya dan penerapannya. Jika saya menjadi seorang guru dan saya harus mengajar musik, maka metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode pembelajaran behavioristik. Kenapa? Karena menurut saya metode pembelajaran behavioristik ini sangat cocok dalam pembelajaran, di mana lebih menekankan pada perubahan tingkah laku yang awalnya siswa tidak tahu dan menjadi tahu. Nah, saya menerapkan teori behavioristik ini, contohnya itu ketika siswa saya tidak mengerti tentang musik dan tidak dapat mengikuti pembelajaran musik yang saya sampaikan, misalnya di tangga nada, chord atau lain sebagainya, maka saya akan mencari jalan, yaitu dengan cara menstimulus mereka, yaitu mencari lagu-lagu yang mereka minati, sehingga pembelajaran musik yang saya sampaikan nanti bisa sejalan dan searah dengan pikiran mereka, sehingga mereka dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Misalnya mereka suka lagu Laskar Pelangi, maka saya akan menyampaikan atau memberikan contoh lagu Laskar Pelangi dan nada-nada apa saja yang terdapat dalam pada lagu Laskar Pelangi tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, jika Anda melihat siswa Anda di SMP mengalami masalah belajar dalam kelas musik, lalu menggunakan sudut pandang teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Nah, jikalau kita melihat dari sudut pandang teori Piaget ini, di mana siswa SMP ini masih berada dalam tahap operasional formal atau 11-15 tahun, dan di mana mereka baru mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan logis. Namun, beberapa siswa mungkin masih berada dalam tahap operasional konkret yang antara 7-11 tahun, di mana mereka lebih fokus pada pengalaman konkret dan belum sepenuhnya mengembangkan kemampuan berpikir abstrak mereka. Sehingga dalam kasus ini, mungkin siswa ini mengalami beberapa kesulitan, diantaranya seperti kesulitan memahami konsep musik secara abstrak, kedua itu kesulitan mengikuti instruksi daripada guru, dan yang ketiga itu kesulitan dalam mengembangkan kreativitas siswa itu. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Untuk solusi daripada kasus atau masalah ini, seorang guru harus mempunyai yang namanya kemampuan pedagogi. Jadi seorang guru harus mampu menyelesaikan masalah yang ada tersebut dengan cara membuat berbagai metode pembelajaran, seperti menggunakan contoh-contoh yang konkret, menggunakan instruksi yang jelas dan sederhana, mengembangkan kreativitas melalui aktivitas atau dengan praktek, dan bisa juga dengan menggunakan teknologi, seperti menggunakan layar fokus untuk menjelaskan, dan selanjutnya itu mengajak siswanya untuk bisa berpikir secara kritis tetapi tidak memaksa, atau bisa digunakan teori humanistik. Artinya seorang guru itu harus mampu memanusiakan manusia, artinya guru itu harus tahu apa yang dibutuhkan oleh siswa itu dan cara pikir siswa tersebut. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya terhadap soal-soal ITS landasan pendidikan musik, dan saya percaya dalam penjelasan dan jawaban saya ini sangat banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu saya akan belajar lebih baik ke depannya dalam belajar memahami landasan pendidikan musik ini. Dan cukup sekian, saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.